Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore para sedulurku kabeh, semoga pada sehat-sehat, jolali sedela maning maghrib, pada sholat disitya. Manonjaya, kahanan jalan Manonjaya datar dan berbukit. Keadaan alam Manonjaya datar dan berbukit dengan ketinggian rata-rata 292 sampai 297 meter. Koordinat 7,20 lintang selatan serta 108,15 bt dan memiliki suhu rata-rata antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Tanah darat 3.215, 21 hektar. Tanah sawah 999.79 hektar. Manonjaya terletak di sebelah timur Tasikmalaya berjarak kurang lebih 12 km. Dulunya pernah merupakan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, yang waktu itu masih bernama Kabupaten Sukapura. Dilihat dari bukti-bukti peninggalan sejarahnya, seperti Masjid Agung Manonjaya, dan daerah kompleks Makam Tanjung Malaya. Saat aku melintas di Jalan Manonjaya Tasikmalaya, sungguh sangat menyenangkan, karena senja datang dengan indahnya, kulihat sunset di ufuk barat. Walaupun dengan susah payah melihat jalan, karena berhadapan dengan senja ceria, wekekek. Senja itu di Manonjaya menuju Tasikmalaya. Ini nih, Pak Oga hahaha yang bikin jalan macet, memang ada keuntungan sepihak. Kadang Pak Oga mendahulukan yang keluar dari jalan kecil, kadang tidak memikirkan kendaraan yang ada di jalan raya dalam kecepatan tinggi, kadang langsung diberhentikan. Tapi kita juga kadang membutuhkan Pak Oga, walau kadang hati kita kesel, nasib. Daerah ini merupakan daerah agraris pertanian yang subur di mana komoditas pertaniannya antara lain padi, palawija, sayur-sayuran, salak dan mendong yang merupakan bahan tikar tradisional. Selain usaha pertanian, juga terdapat usaha perikanan secara swadaya dan industri kecil diantaranya usaha bordir dan pakaian, pembuatan golok serta pembuatan tikar mendong. Daerah Manonjaya sejak dahulu dikenal sebagai penghasil buah salak, yang tumbuh secara alam, baik di kebun dan di pekarangan rumah penduduk. Namun saat ini, usaha dari budidaya salak Manonjaya memiliki prospek yang tidak menguntungkan terlebih karena harganya di pasaran kurang begitu baik. Juga karena para penduduk terbiasa dengan pola tradisional, yakni membiarkan tanaman salak tumbuh secara alami. Sunset lama-lama akan hilang, karena berganti malam dan sinar kota berganti lampu listrik di sepanjang jalan, kita terus melaju untuk tujuan Serang, Banten. Kita tinggalkan kota Manonjaya yang penuh dengan para penjajak jajanan di pinggiran jalan, kita memasuki kota Tasik, kota resik. Tak beda jauh dengan kota Manonjaya, di Tasik pun masih kelihatan sedikit sinar matahari sore. Kota Tasikmalaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, yang secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Oktober tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan pemerintah Kota Tasikmalaya. Secara administratif, Kota Tasikmalaya membawahi 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 69 kelurahan. Kondisi Kota Tasikmalaya secara geografis ditujukan dengan struktur geologis yang dihasilkan oleh bentukan material-material, bereksi gunung berapi yang berasal dari pengaruh Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Gunung Cakrabuana. Jenis tanah yang menjadi struktur permukaan Kota Tasikmalaya adalah jenis tanah asosiasi regosol kelabu coklat, litosol dan latosol coklat kemerah-merahan. Jenis yang mempunyai sebaran terluas di bagian tengah, selatan, timur dan barat. Sedangkan di bagian utara sebaran terdiri dari jenis tanah latosol coklat kemerah-merahan. Secara keseluruhan, wilayah Kota Tasikmalaya berada pada daerah dengan ketinggian berkisar antara 325 sampai 375 di atas permukaan air laut (dpl), dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif datar sebagian besar agak landai dan relatif curam. Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya.
Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada awal pembentukannya, wilayah kota administratif Tasikmalaya meliputi 3 kecamatan yaitu Cipedes, Cihideng dan Tawang, dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Berkat perjuangan unsur pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu Haji Suljana WH, beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya, dengan lahirnya tim sukses pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya, yang diketuai oleh Haji Yeng DS Partawinata SH, bersama tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya di bawah pimpinan Bupati Dr. Andus Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Lok Sumawe, Langsa, Padang Sidempuan, Prabu Muli, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-Bau. Sebagai kota yang terletak di selatan Jawa Barat, mengetahui berbagai julukan Kota Tasikmalaya tentunya adalah hal yang menarik untuk diulas bersama. Tasikmalaya adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan-julukan yang menggambarkan keunikan dan keindahan kota tersebut. Yang pertama, Kota Santri. Kota Tasikmalaya dikenal dengan julukan Kota Santri. Hal ini dikarenakan kota ini merupakan pusat pendidikan Islam yang sangat kental. Banyak lembaga pendidikan Islam di kota ini seperti pesantren, madrasah, dan universitas Islam. Yang kedua, Kota Tasikmalaya juga dikenal dengan julukan Kota Mutiara Priangan. Hal ini karena kota ini merupakan salah satu pusat kebudayaan dan kesenian. Berbagai kerajinan dari Tasikmalaya memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga menjadi salah satu daya tarik kota Tasikmalaya. 3. Kota Seribu Bukit. Tasikmalaya dikenal dengan julukan Kota Seribu Bukit. Julukan ini dikenal karena banyaknya bukit yang tersebar di seluruh penjuru kota ini. Jumlah bukit di kota ini sangat banyak dan menjadi salah satu ciri khas dari kota Tasikmalaya. 4. Kota Batik. Kota Tasikmalaya juga dikenal dengan julukan Kota Batik, sebab kota ini merupakan pusat produksi batik yang terkenal. Kualitas batik Tasikmalaya sangat tinggi dan memiliki keunikan tersendiri, sehingga menjadi salah satu ikon kota Tasikmalaya. Dengan demikian berbagai julukan kota Tasikmalaya di atas dapat menggambarkan keunikan dan keindahan kota tersebut. Julukan-julukan tersebut menjadi salah satu daya tarik untuk wisatawan untuk berkunjung ke kota Tasikmalaya dan menikmati keindahan dan keunikan kota ini. Satu lagi, kota Tasikmalaya khususnya di sekitar Jalan HZ Mustafa dekat Masjid Agung Kota Tasikmalaya sudah semakin cantik dan rapi. Suasana kawasan pedestrian Jalan HZ Mustafa makin mirip dengan kawasan Malioboro, Jogja. Trotoar dilebarkan sehingga bisa menampung pejalan lebih banyak. Pemandangan kawasan Jalan HZ Mustafa sudah menyita perhatian dan animo masyarakat. Setidaknya ada 2 ornamen yang mencuri perhatian di jalur pedestrian Jalan HZ Mustafa itu, yakni tempat duduk berupa kelom gelis dan payung emas kuncup berkelir emas. 2 ornamen itu menjadi spot favorit warga untuk dijadikan latar berfoto. Ada juga bola-bola batu. Tiang-tiang lampunya juga mengingatkan kita pada suasana Malioboro. Wah, wah, wah. Koyo iki yang bisa saya sampaikan, semoga ada pengalaman lain dan di tempat lain. Sengaja aku datang ke kotamu, lama nian tiada bertemu, ingin diriku mengulang kembali. Berjalan-jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu, menambah indahnya malam sahdu.